Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sufyan. I am university student in Universitas Sulawesi Barat, and my major is English education. So, in this video, I will explain some points. The first point is definitions of individual development. The second is developmental aspect. The third, developmental stage according to the individual space or age. The fourth, types of developmental theories according to experts. And the last, cognitive developmental of students. Good. The first point is definitions of individual development. Individual development refers to the continuous process of personal growth and maturations that occurs throughout a person's life. It encompasses physical, cognitive, emotional, social change, and advancements that individuals experience as they age and interact with their environment. The second point is developmental aspect. In developmental aspect have 6 points, including intelligence, emotions, social, language, bakat khusus, and sikap, nilai, dan norma. The first point is intelligence atau intelektual, ataupun dalam bahasa Indonesia itu adalah kecerdasan. Intelijensi ini adalah pengembangan intelektual mencakup kemampuan kognitif seperti pemahaman, belajar memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Ini melibatkan proses belajar dan meningkatkan kapasitas intelektual dari masa ke masa, baik itu dari masa sekarang sampai ke masa depan. The second point is emotions. Emotions atau emotional. Pengembangan emosional melibatkan pemahaman dan pengolahan emosi seperti mengenali, mengungkapkan, dan mengatur perasaan. Perasaan ini mencakup kebahagiaan, kesedihan, ataupun yang lainnya. The third point is social. Pengembangan sosial berkaitan dengan kemampuan individu untuk berinteraksi dengan orang lain, membentuk hubungan interpersonal, dan memahami norma dan aturan sosial. Ini mencakup kemampuan berkolaborasi dan memahami perspektif orang lain dan membangun koneksi sosial. The third point is language atau bahasa. Pengembangan bahasa melibatkan kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan berkomunikasi dengan bahasa. Ini mencakup kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa tertentu. The fifth point is bakat khusus. Bakat khusus yaitu pengembangan bakat khusus melibatkan pengembangan keterampilan atau keahlian yang luar biasa dalam bidang tertentu. Misalnya seni musik, olahraga, atau bidang akademis tertentu. The next point is sikap. Pengembangan sikap melibatkan pembentukan sikap, keyakinan, dan pendekatan terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitar. Ini mencakup sikap terhadap diri sendiri atau self-esteem, sikap terhadap orang lain atau respect, toleransi, dan sikap terhadap kehidupan dan secara umum. The next point is nilai dan norma. Pengembangan nilai dan norma melibatkan pembentukan sistem nilai pribadi yang mengarahkan perilaku dan keputusan seseorang, serta pemahaman tentang norma dan aturan sosial dan masyarakat. The third point will I explain in this video is developmental stage according to the individual space or age. In developmental stage according to the individual space or age have 5 points or have 5 phase. The first is masa prenatal atau konsepsi sampai lahir. Di masa prenatal ini ada 2 masa. Yang pertama itu masa embrio atau mudigah, di mana masa embrio atau mudigah ini yaitu di mana masa konsepsi sampai usia 8 minggu. Di masa prenatal juga ada yang namanya masa janin atau fetus, di mana di masa ini
individu berada di fase di mana di usia 9 minggu sampai kelahiran. Di masa kedua ada masa pasca natal. Di masa pasca natal ini juga ada 2 fase di mana individu di pasca natal ini ada juga 2 fase. Yang pertama neonatal di usia 0 sampai 28 hari. Dan di masa kedua yaitu masa bayi, di mana di masa kedua ini pada pasca neonatal juga terbagi menjadi 2. Yang pertama masa bayi dini dan masa bayi akhir. Masa bayi dini dimulai pada usia 1 sampai 12 bulan dan masa bayi akhir dimulai pada usia 1 sampai 2 tahun. Selanjutnya masa prasekolah. Masa prasekolah ada 2 fase lagi, di mana masa prasekolah ini yaitu masa prasekolah awal dan masa prasekolah akhir. Masa prasekolah awal dimulai di usia 2 sampai 3 tahun dan masa prasekolah akhir dimulai di usia 3 sampai 6 tahun. Selanjutnya masuk masa sekolah atau masa pubertas atau masa prapubertas. Di masa sekolah atau masa prapubertas ini terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan masa sekolahnya atau masa prapubertasnya itu dimulai di usia 6 sampai 10 tahun, sedangkan laki-laki di masa 8 sampai 12 tahun. Selanjutnya masa adolescensi atau masa remaja. Di masa adolescensi atau masa remaja ini juga memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki masa adolescensinya dimulai di usia 12 sampai 20 tahun, sedangkan perempuan dimulai di usia 10 sampai 18 tahun. Well, the next point we'll explain in this video is types of developmental theories according to experts, atau beberapa teori di dalam perkembangan individu. Yang pertama ada psikodinamika dari Sigmund Freud. Teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan pondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Komponen yang bersifat sosioefektif sebagai penentu dinamika perkembangan individu. Selanjutnya ada psikososial dari Erik Erikson. Secara umum, tahapan perkembangan psikososial ini menekankan perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia. Masing-masing tahap terdiri dari tugas yang khas yang menghadapkan individu pada suatu permasalahan atau krisis bila mana tidak dapat melampaui dengan baik. Semakin individu tersebut mampu mengatasi krisis, maka akan semakin sehat perkembangannya. The next is teori behaviorisme dari Skinner. Para ahli perilaku atau behavioris yakin bahwa sesuatu yang dapat diuji hanya dapat diamati dan diukur. Dengan kata lain, behavioris menekankan studi ilmiah tentang tanggapan perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. Menurut para aliran ini, atau pikiran sadar atau tidak sadar tidak dapat dipakai untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan individu. Bagi Skinner sendiri, perkembangan merupakan perilaku. Sebagai contoh adalah sosok yang rajin bekerja. Sebagai contoh, Adi adalah sosok yang rajin bekerja, pantang putus asa, dan dapat bergaul dengan baik. The last is teori belajar sosial atau social learning dari Bandura. Teori ini menekankan perilaku lingkungan dan faktor kognisi seperti faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak pembuatnya. Namun, manusia mempunyai otak yang dapat berpikir, menalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya.
Well, the next point or the last point we'll explain in this video is cognitive developmental of students atau perkembangan kognitif peserta didik. Dalam konteks pendidikan atau perkembangan kognitif peserta didik seringkali menjadi fokus utama bagi pendidik dan peneliti. Berikut saya akan menjelaskan beberapa perkembangan kognitif yang umum. Yang pertama ada sensori motor, dimulai di usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, peserta didik mulai mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui indera dan aktivitas motorik. Mereka mulai memahami hubungan antar tindakan mereka dengan hasil yang dihasilkan. Yang kedua ada praoperasional, dimulai di usia 2 sampai 7 tahun. Peserta didik mulai menggunakan simbol-simbol dan bahasa untuk mempresentasikan objek dan peristiwa di dunia. Namun, pemikiran mereka masih sangat dipengaruhi oleh persepsi langsung dan belum sepenuhnya logis. Yang ketiga ada operasional konkret, dimulai di usia 7 sampai 11 tahun. Peserta didik mulai mampu memahami konsep-konsep abstrak secara lebih baik dan mampu menggunakan logika konkret untuk memecahkan masalah. Poin yang terakhir yaitu operasional formal, dimulai pada usia 12 tahun sampai sekarang. Sampai selanjutnya. Pada tahap ini, peserta didik mampu memikirkan konsep abstrak dan hipotesis. Mereka mampu berpikir secara logis, menggunakan penelaran dedukatif, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Selain itu, penting untuk diingat bahwa perkembangan kognitif setiap peserta didik dapat berbeda-beda dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti bakat, minat, dan pengalaman pribadi. Okay, I think that's enough for my explanations. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.